لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Sobat Kifah Channel dimanapun berada, berjumpa kita kembali dalam kajian talk show membahas trending topik berdasarkan pandangan Islam. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam perlindungan Allah, nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang berlimpah, dan tentunya nikmat iman dan Islam. Amin. Pada pertemuan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah negara wajib melindungi kepemilikan umum. Nah, sebelum kita menuju topik ini, terlebih dahulu kita akan membahas berita yang cukup menggemparkan belakangan ini, di mana misteri pagar bambu sepanjang 30 km di Pantai Tangerang akhirnya terkuak. Pihak swasta lah yang melakukan pemasangan pagar bambu tersebut, bukan para nelayan sebagaimana klaim sejumlah tokoh dan ormas. Untuk itu, kita akan diskusikan hal ini bersama Al-Ustadz Syarifuddin Chan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi berdasarkan keterangan tadi Ustadz ya, bagaimana pandangan Ustadz terkait pagar bambu ini? Bagaimana bisa dijelaskan fakta-fakta terkait pagar bambu ini Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Ya, bertemu lagi kita dengan talkshow kita ya. Tadi sudah disebutkan topik yang akan coba kita bahas di pertemuan kita kali ini. Ya, ini memang sesuatu yang ajaib. Kalau kita melihat ya, perkara pagar yang memagari laut ya. Ya, biasanya yang terjadi HGU ini pada lahan tanah ya kan, sekarang laut pun dikeping. Ya itu ya. Jadi dia ini berada di wilayah Banten ya, Provinsi Banten di Tangerang ya. Dan kita melihat ini panjangnya itu lebih dari 30 km ya. Lebih dari 30 km dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Padahal seharusnya kan kita tahu dengan panjang pagar yang demikian panjang itu kan tidak akan bisa dikerjakan satu hari ya. 1 minggu bahkan 1 bulan pun kayaknya sulit ya. Karena itu memancang ke dalam laut pula mau dipancang itu kan. Tapi bisa, tidak ada yang tahu ya, siapa yang mengerjakannya, siapa yang pemiliknya itu kan. Dan kemudian seperti tadi yang disebutkan justru sudah keluar apanya? HGB dan SHM-nya. Hak guna bangunan dan sertifikat hak miliknya sudah keluar ya. Padahal tadi seperti yang dibilang itu HGB dan SHM itu hanya ditujukan kepada penguasaan tanah ya. Bukan air ya, bukan tanah ya. Nah itu tadi. Jadi di sini kita melihat ada kekuatan ya, ada kekuatan yang sangat besar ya. Yang kemudian itu sampai membuat pemerintah itu tidak berdaya ya. Terlihat mereka tidak berdaya untuk menghadapi kekuatan besar ini. Yang kita tahu seperti tadi yang dibilang tadi kan dia ini tidak mungkin dilakukan oleh swadaya masyarakat ya, karena dia biaya untuk pengadaan material bambunya itu saja sepanjang 30 kilometer itu miliaran rupiah ya. Belum lagi biaya pemancangannya, kita tahu itu dia pakai dia pakai kren ya, kren yang ini yang biaya sewanya per hari aja udah mungkin dia puluhan juta ya per hari ya. Nah, itu. Jadi itu ya. Maka kemudian kita melihat di sini dalam kita sebagai masyarakat biasa, kita sudah bisa tahulah bahwa ini adalah
pelakunya pasti pelaku bisnis besar ya, Iya. atau yang kita kenal dengan sebutan apa namanya kapitalis ya, dan mereka itu sudah berubah menjadi oligarki di negeri ini ya. Dan kekuatan mereka itu sudah mencengkram ke seluruh lini pemerintahan ya. Apakah itu di DPR-nya, apakah itu di pejabat-pejabat kementeriannya, dan kemudian sampai ke bawah seperti yang kita tahu itu ada salah seorang lurahnya itu ya di salah satu kelurahan. Justru apa dia hidup mewah gitu kan. Nah, sampai dia punya mobil Rubicon katanya. Yang itu tidak sembarangan orang bisa memiliki itu kan. Nah, jadi ini terlihat bahwa dia di sini adalah ada cengkraman dari apa namanya dari oligarki ini ya, dan mereka itu memagari itu kan bukan cuman untuk pagar, mereka memagari itu tujuannya untuk reklamasi ya, reklamasi nanti itu air itu apa namanya lautan itu yang mereka bakar itu akan berubah menjadi daratan ya, dan kita pernah saya baca itu dia seperti PIK 1, PIK 2 itu dia harga per meter perseginya sesudah menjadi daratan dia 60 juta ya. 1 meter. 60 juta per meter persegi. Sementara di situ ada juga yang pernah saya lihat itu saya baca biaya pengurukan, penimbunan untuk 1 meter persegi itu hanya sekitar sepertiga dari biaya itu ya. Jadi kira-kira 20 juta udah tertimbun di 1 meter persegi itu dengan ininya semua ya. Jadi mereka akan langsung mendapat keuntungan 2/3 ya, 40 juta per meter persegi. Bayangkan seluas itu kan, kali 40 juta. Jadi mengerikan sekali ya, mengerikan sekali. Nah, padahal sebenarnya kalau kita lihat sedikit dulu kan ketika ada isu untuk memindahkan ibu kota ke IKN ya, Kalimantan Timur, salah satu itu adalah bahwa Jakarta itu sudah tidak aman lagi, akan ada abrasi laut ya, akan hilang. Tapi kemudian ibu kota pindah ke sana, tapi kemudian para pengembang itu justru membuat investasi di situ kan. Berarti mereka itu nggak takut Jakarta itu akan tenggelam atau apa gitu kan. Berarti itu adalah opini-opini yang dibangun agar masyarakat itu menyetujui pemindahan ibu kota itu ya. Jadi ini ya, jadi kelihatan di sini ya memang pemerintah itu tidak berdaya ya menghadapinya. Sampai sekarang ini mungkin udah sebulan lebih ya itu sejak ditemukannya pagar itu ya. Tetap tidak diketahui siapa sebenarnya yang punya pagar itu ya. Dan kemudian kita lihat ada upaya-upaya seperti kemarin ya Kementerian ATR ya kemarinnya Pak Nusron Wahid ya. Dia justru sudah memecat beberapa orang pejabat-pejabat di ini ya yang terkait ya. Tapi itu pejabat-pejabat tingkat bawah itu kan. Nah, dan kalau ini perkara yang besar ini kayaknya nggak mungkin mereka saja bisa membuat kebijakan itu ya. Pasti ada dukungan yang dari paling atas lah gitu ya. Nah, itu yang terjadi ini. Jadi kalau kita melihat ini ternyata peristiwa adanya pagar-pagar laut ini udah terjadi mulai dari Batam sampai sepanjang jalur utara pantai Jawa gitu kan sampai ke Surabaya sana. Jadi mereka akan menguasai seluruh pantai wilayah utara Pulau Jawa ya, dan juga pantai barat pantai timurnya Sumatera ya. Apa yang terlihat situ itu adalah wilayah ekonomi ya, wilayah yang sangat strategis untuk ekonomi. Nah, itu mungkin yang terjadi. Iya, jadi terlihat pemerintah ini tidak berdaya ya, karena ada kekuatan yang luar biasa. Jadi kemana pemerintah kita ini, Ustaz? Kenapa pemerintah bisa seperti terlihat lalai ya, atau absen dalam hal ini? Ya, itulah dia. Kalau kita melihat, itulah dia dampak dari diterapkannya sistem kapitalisme itu ya, di mana dia tidak secara langsung begitu dia diterapkan sistem kapitalisme, keburukan seperti yang sekarang ini langsung terjadi, bukan, dia perlahan. Apa yang perlahan di situ adalah karena dalam sistem kapitalisme itu dia ada prinsip kebebasan kepemilikan. Nah, jadi kemungkinan dulu perusahaan-perusahaan yang begini besar ini yang kita
sebut itu mereka sebagai oligarki itu dulu perusahaan-perusahaan kecil awalnya ya. Tapi kemudian ketika kapitalisme itu memberikan peluang bagi mereka untuk memiliki segala sesuatu, akhirnya mereka perlahan-lahan menjadi besar ya. Dan ketika mereka kemudian membesar itu akhirnya dengan kekuatan modal, kapital mereka, kekuatan uang mereka, mereka bisa menguasai berbagai pihak ya di dalam pemerintahan ya. Sehingga kemudian terlihat sampai mereka itu punya kekuatan untuk memaksa pemerintah membuat undang-undang yang justru itu undang-undang yang sangat menguntungkan mereka ya. Seperti kita kenal dengan Omnibus Law ya. Kemudian dia apalagi yang lain itu kan ada dan itu semua adalah undang-undang yang sangat memihak mereka ya. Dan kemudian kita lihat di situ karena tadi ini para pejabat atau menteri dan ini semuanya yang sudah bisa tanda kutip mereka beli ya, itu dia merasa sudah pertama mungkin mereka sudah berhutang budi ya karena sudah mendapat sesuatu dari mereka, atau mungkin mereka itu takut kalau umpamanya mereka hendak melawan oligarki itu mereka akan dibongkar aibnya gitu kan. Nah, sehingga akhirnya mereka berusaha diam dan kemudian saling lempar tangan. Bukan urusanku itu, urusan kementerian ini itu. Yang sana juga bilang itu bukan urusanku, bukan ini. Ya. Jadi itu ya. Sehingga kalau kita melihat di sini sulit kita membayangkan persoalan-persoalan begini akan selesai, akan tidak terulang lagi kalau memang sistem ini tidak kita tinggalkan ya, tetap kita terapkan ya sistem kapitalisme ini. Karena mereka masih ada tetap ya. Penyebabnya itu masih ada. Mereka masih ada konglomerasi dan kemudian dia oligarki itu masih tetap ada ya. Dan kita lihat di dalam sistem kita juga, dalam sistem demokrasi kita juga, dia naiknya para pemimpin-pemimpin, apakah dia pejabat-pejabat itu, apakah dia di parlemen, apakah dia sebagai presiden, atau dia ini pejabat-pejabat Pemda, pejabat di daerah ya. Itu semua naiknya itu dengan model pemilu yang itu membutuhkan dana yang sangat besar ya, sangat besar. Nah, dan itu pemasoknya itu mereka ini ya. Ketika mereka mau masuk mendukung seorang paslon ya, maka kemudian ketika dia terpilih, maka dia akan dia akan ada ada keterkaitan dengan mereka ya. Nah, sebagai balas budi dengan ini ya. Nah, seperti kita tahu itu di akhir masa pemerintahannya Jokowi, Jokowi justru memberikan status PSN ya, PSN kepada PIK 2 ya, PIK 2 itu disebutkan orang itu sebagai balas jasa, balas jasa dari presiden karena mereka yang di PIK 2 itu sudah menyelamatkan mukanya di IKN ya, dengan mereka itu menyatakan diri untuk investasi di sana ya, membangun ini ya, sehingga dia memberikan itu ya. Jadi itu ya, jadi terlihat bahwa ini adalah konspirasi dan akal-akalan dari antara oligarki dan para pejabat yang mereka sudah bisa kuasai ya. Sehingga ya dengan ketika pejabat itu mereka kuasai ya, kemudian negara itu terlihat yang nggak bisa bergerak ya kan. Nah, mulai dari ya. Kita lihat seperti Rempang dan ini banyak di Kalimantan juga kita lihat itu bagaimana aparat-aparat keamanan itu justru ikut-ikutan mengusir rakyat gitu kan, mengusir rakyat padahal itu sudah menjadi tanah mereka sejak awal ya. Hanya dengan diberikan cap PSN, proyek strategis negara, akhirnya kemudian mereka bisa melakukan apa saja di situ ya. Nah, karena memang dia PSN itu tidak boleh diganggu. Tapi sebenarnya tidak boleh diganggu itu kan dia kalau mengganggunya dengan mengganggu yang tidak benar ya. Tapi kalau kita mempertahankan hak kita ya PSN itu dia tak boleh kita memaksa kita juga itu. Nah itulah yang terjadi ya. Jadi ini diakibatkan oleh penerapan sistem kapitalis di negeri ini sehingga membuat mereka besar dan sangat menggurita sekarang sehingga susah bagi pemerintah untuk untuk mengatasi ini ya, susah sekali ya.
Padahal dalam pikiran kita kan ini gampang sebenarnya kan, gampang. Tapi mereka nggak bisa bergerak ya, karena itu tadi. Itu mungkin gampang. Ya. Jadi sebagaimana tema kita hari ini Ustaz ya, negara wajib melindungi kepemilikan umum. Nah, jadi bagaimana pengaturan kepemilikan umum ini dalam Islam? Ya, nah itu ya. Jadi kalau dalam Islam sebenarnya pertama kita kembali kepada bahwa seluruh apa yang ada di alam semesta ini, ya, bumi dan langit dan diantaranya itu kan, itu ada semuanya itu adalah ciptaan Allah yang berarti itu sekaligus milik Allah. Ya. Tapi kemudian Allah sudah untuk bumi, Allah sudah memberikan serah terima kepemilikan kepada manusia. Ya. Jadi di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi khalaqalakum fil ardi jami'an. Ya. Jadi di situ Allah mengatakan, Allah huwallazi, dia itu, yaitu Allah, itu telah menciptakan bagi kalian lakum itu di sini bisa kita artikan kepemilikannya. Dia cuman bukan untuk dipinjamkan Allah, bukan ya, tapi lakum itu dia untuk kalian miliki. Sehingga kemudian ketika kita miliki, kita bisa menggunakannya sebagaimana keinginan kita ya. Fil ardi jami'an ya, itu ke semuanya ya, di semua ada yang di bumi itu. Tapi itu dia adalah penyerahan secara umum ya. Tidak kemudian dengan ayat itu kita bisa kemudian mengambil apa saja, memiliki apa saja, tidak demikian ya. Nah, tidak demikian. Untuk kemudian memiliki, benar-benar kita dianggap memiliki sesuatu, maka kemudian itu harus disebutkan itu harus dengan izin dari Allah. Apa yang disebut izin dari Allah, kita memilikinya sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, tidak boleh kita memiliki sesuatu yang kita miliki itu melanggar syariat ya. Itu dia apanya. Maka kemudian di sini Rasulullah di dalam sebuah hadisnya beliau bersabda ini untuk mengkategori kepemilikannya. Al muslimu surakau fi salasi al ma'u wal qala'u wan nar wa samanu haram ya. Jadi di situ Rasulullah bersabda orang-orang muslim itu berserikat dalam 3 hal ya. Yang pertama itu dia tentang air, kedua dia dengan padang rumput, ketiga dia dengan api ya. Dan kemudian ini ketika kita jabarkan ini tentang air itu ya air lah ya, air tentunya apakah sungai, laut dan segala sesuatu yang berada di bawahnya itu ya, di dalamnya itu. Kemudian dia padang rumput dia itu hutan dan kemudian yang ada di dalam bumi ya. Kemudian nar itu dia energi ya, energi yang ada. Itu yang berada di dalam bumi, apakah dia bahan bakar berupa minyak atau bahan bakar berupa gas, kemudian dia batu bara, pokoknya semua yang bisa untuk menjadi energi ya. Di luar itu dia masuk dia tadi itu ya, wal kala ya, di padang rumput ya, pokoknya dia emas dan segala macam, karena dia tidak masuk dia energi ya. Jadi itu, jadi ini dia kepemilikan umum ini tidak boleh dikuasai oleh individu atau dia perusahaan ya, perseroan dan segala macamnya. Ini yang menguasai ini adalah negara, dan itu kemudian dia akan akan dikelola oleh negara untuk kemudian kepentingan seluruh umat ya, seluruh umatnya. Dan di situ wasamanuhu haram ya. Jadi memberikan harga kepadanya atau mengambil keuntungan darinya itu dia haram. Maka tidak boleh umpamanya negara mengelolanya, negara itu mengambil keuntungan darinya, nggak boleh ya. Kalaupun negara mengelolanya, umpamanya seperti kita BBM gitu, negara mengelolanya dan kemudian itu nanti ketika diberikan kepada rakyat untuk rakyat manfaatkan, maka itu walaupun mungkin tidak bisa digratiskan secara umum, secara penuh, yang boleh diambil oleh negara dari situ adalah biaya penambangannya, ya penyulingannya, kemudian dia distribusinya ketika sampai di SPBU ya. Tidak boleh ada mengambil keuntungan sedikit pun ya.
Nah, itu dia di dalam apanya itu. Kemudian ada dia kepemilikan individu, ya. Kepemilikan individu itu adalah segala sesuatu juga yang dibolehkan oleh syariat, ya berarti dibolehkan oleh Allah kita miliki di luar kepemilikan umum tadi, ya. Kepemilikan umum tadi. Kemudian dia ada kepemilikan negara, ya. Itu dia ada ininya. Sehingga kemudian dari situlah pandangan Islam tentang kepemilikan. Jadi dari berdasarkan hadis tadi itu ya Ustaz ya. Ya. Ini hadis cukup familiar juga Ya. sebenarnya bagi di kalangan kaum muslim ya. Jadi apa istimewanya kepemilikan dalam Islam ini Ustaz? Ya, jadi dibuatnya itu kategori itu tentu bukan tanpa sebab, ya. Itu pasti ada sebab dan kemudian ada tujuan atau kita sering-sering sebut ilat, ya kan, tujuan yang tidak dicapai ketika muncul ini aturan-aturan ini, ya. Dan ini kemudian dari hadis Rasulullah itu terlihat di situ yang dimaksud kepemilikan umum itu adalah kepemilikan dari suatu benda atau suatu apalah ya, kita lihat suatu hal ya yang itu dia seluruh masyarakat atau banyak masyarakat yang membutuhkan hal itu ya. Sehingga kemudian ketika masyarakat itu banyak yang membutuhkan hal itu, maka itu tidak boleh dikuasai oleh seseorang ya atau perusahaan ya, nggak boleh dikuasai. Karena kalau mereka menguasai itu maka nanti akan tertutup peluang masyarakat untuk kemudian mendapatkannya ya. Umpamanya sungai ya, ada mata air di gunung yang airnya dia mengalir menjadi sungai, kemudian itu ada perusahaan itu kemudian dia memilikinya dengan tujuan mereka yang hendak membuat pabrik untuk air minum mineral ya kan? Sehingga tidak mengalir lagi dari situ kan. Nah, itu kan dia akan mengganggu menjolimi orang-orang di bawah. Sementara orang di bawah itu kan dia perlu air untuk kemudian dia untuk tanaman, untuk kebersihan dan banyak lagi kegunaan. Nah, itu dia. Sehingga kemudian kita melihat di sini kalau seperti dalam sistem kapitalisme ya ini dia barang-barang yang masuk ke pemilikan umum ini kan dia jumlahnya yang sangat besar ya. Jumlah sangat besar itu. Yeah. Jadi dia di situ ketika mereka memilikinya maka tentu mereka itu akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari situ ya. Hanya dulu pernah saya lihat ada di video itu kan ada seorang dari warga negara Indonesia berada di luar negeri, dia mengatakan ya, coba bandingkan orang-orang kaya di Indonesia dengan orang-orang kaya umpamanya di negara seperti Korea Selatan atau Jepang gitu kan. Kalau orang kaya di Indonesia, mereka kaya itu hanya memanfaatkan jual beli sumber daya alam. Yang diambilnya batu bara, jualnya udah. Jadi tidak ada di situ teknologi apapun untuk mereka lakukan gitu kan, ya, tidak ada. Beda dengan kelompoknya di Jepang, mereka bikin handphone, mereka bikin ini, itu yang membuat mereka kaya. Kalau Indonesia enggak ya. Mereka hanya memanfaatkan sumber daya alam itu untuk memperkaya diri mereka. Ya. Padahal seharusnya kan dalam pandangan Islam nggak boleh demikian. Sumber daya alam itu harus negara yang mengelolanya, sehingga kemudian kekayaan itu tidak kepada individu-individu, tapi kepada masyarakat. Ya. Kesejahteraan itu kepada masyarakat. Ya. Sehingga kalau memang ini diterapkan tadi itu, kelebihannya itu tidak akan kita temukan tadi ini penguasaan lahan sekian banyak apa semuanya itu ya, yang kemudian itu sangat menjolimi ya. Ada yang sampai jutaan hektar dia punya, sementara banyak rakyat kecil yang ingin bertani dia tidak punya lahan, tidak punya, bahkan kemudian lahannya itu ada yang sudah punya lahannya itu diserobot, dia diusir dari tempatnya itu kemudian. Ya. Nah itu yang kelebihan dari sistem pengelompokan kepemilikan dalam Islam. Terima kasih Ustadz. Semoga menambah wawasan kita.
Sobat Kipas Channel yang dirahmati Allah, dari beberapa fakta tadi ya, seharusnya semakin menyadarkan kita bagaimana sistem kapitalisme ini memperlakukan manusia, di mana segelintir orang bisa mendapatkan keistimewaan, sementara kebanyakan rakyat malah sengsara atau dirugikan. Bahkan tak jarang dirampas kepemilikan lahannya. Sementara itu, dalam aturan Islam, menata kepemilikan dengan adil dan seksama yang berasal dari Zat yang Maha Adil, membangun sistem ekonomi berasaskan iman dan takwa, yang bertujuan menciptakan keberkahan bagi umat manusia. Aturan ini hanya bisa terlaksana dengan sempurna dalam institusi pemerintahan Islam, yakni khilafah. Inilah amal besar yang harus segera ditunaikan oleh kaum muslim sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, komen dan subscribe, aktifkan tombol notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره